Sampai setelah mama memberikan kunci kamar papa, aku sempat keluar dan mengambil vas bunga yang ada di atas rak di depan kamar. Lalu melemparinya ke arah pria tersebut sambil tak berhenti mengumpat. Di saat itu mama justru menamparku, sambil mengatakan kalau aku bertindak kurang ajar dan berlebihan. Aku sempat terkejut dengan perlakuan mamaku. Rasa itu bercampur dengan emosi yang masih meninggi. Sontak aku mengatakan kepada mama dan teman prianya, "Pergi lu berdua dari rumah gua. Pergi. Gila lu ya, nyiksa papa gua. Pergi sekarang juga." Halo, ketemu lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai sekarang. Thank you so much. Dan buat teman-teman yang juga udah ngirimin ceritanya, terima kasih juga karena kalian mau berbagi rasa yang kalian sulit untuk ungkapkan bersama kami. Dan langsung aja aku bacain cerita dari teman-teman yang udah dikirim lewat email, ke email kita. Ini ada dari Lieni. Sorry ya kalau misalkan aku pengucapannya salah. Tapi terima kasih ya buat Lieni udah mengirimkan ceritanya. Oke, langsung aja. Perkenalkan, namaku Lieni. Saat ini aku berusia 27 tahun dan aku bekerja sebagai freelancer dan kini sibuk mengurus ayahku yang sudah 5 tahun terakhir ini terkena stroke. Sebelumnya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih karena telah diizinkan bercerita. Kembali kasih Lieni. Semoga ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan aku harap mamaku juga menyaksikannya. Amin. Oke. Berawal dari 10 tahun lalu saat aku beranjak dewasa. Seingat aku saat itu aku duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Aku adalah anak sulung dari pasangan suami istri yang terpaut beda usia cukup jauh, yaitu sekitar 20 tahun. Saat menikah, papaku berusia 38 tahun dan mamaku berusia 18 tahun. Jauh ya. Meski usia mereka terpaut jauh, namun berdasarkan cerita yang mereka tuturkan, mereka saling mencintai. Papaku seorang pekerja keras. Sementara mamaku adalah seorang perempuan desa yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang harmonis. Kakek dan nenek dari ibu memang tidak cerai. Namun ibu selalu bercerita kalau dirinya adalah anak yang terbuang dan tidak terlalu diurus oleh nenekku. Terutama pada saat kakekku telah meninggal, jauh sebelum ibu dan ayahku menikah. Itu mengapa kemudian mamaku semenjak kecil telah tinggal di luar rumah. Bahkan menurut ceritanya, dirinya sempat tinggal bersama tetangganya, seorang nenek-nenek dengan sedikit gangguan kejiwaan, namun sangat menyayangi dirinya. Paling tidak itulah yang mama ceritakan padaku dulu. Beranjak dewasa, mama mulai berpindah tempat tinggal ke rumah kakak tertuanya, atau bisa aku katakan tante aku. Meski tinggal dengan kakak terbesarnya, mama tetap harus bekerja keras untuk bisa tetap tinggal di sana. Mama pernah mengatakan di rumah tanteku tersebut, ia dibiayai sekolahnya, namun ia diwajibkan untuk mengurus kebutuhan rumah tangga dan mengasuh anak-anak kakaknya. Disinilah awal mula papa dan mamaku saling mengenal. Papaku tak lain tak bukan adalah keponakan dari suami kakak mamaku. Karena usia papaku yang sudah matang namun belum juga memiliki pasangan, akhirnya papa mama dijodohkan dan menikah. Setelah menikah, mama dan papa pindah ke Jakarta untuk memulai bahtera rumah tangga. Mereka bercerita kalau mereka pun mengalami susah dan senang bersama. Mulai dari berpindah-pindah dari mengontrak rumah, sampai akhirnya saat aku lahir, kami sekeluarga baru memiliki rumah sendiri. Aku pun lahir dan besar dengan kondisi berkecukupan, baik secara materi dan keutuhan keluarga. Semakin aku besar, mungkin mamaku merasa bosan hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Apalagi aku semakin mandiri dan mampu melakukan berbagai hal sendiri, mama pun mulai menyibukkan aktivitasnya dengan berbisnis. Papaku sangat mendukung pilihan mamaku agar mama tidak merasa bosan selalu di rumah sendiri.
Sambil mengizinkan istrinya untuk beraktivitas di luar rumah, papaku semakin fokus dengan pekerjaannya. Maklumlah, saat itu papa merupakan kepala bagian keuangan di salah satu perusahaan BUMN. Di awal-awal mamaku menggeluti bisnis, tak jarang papaku mengenalkan mama kepada kenalannya yang memiliki bisnis, sambil dirinya tetap sibuk mengabdikan diri ke pekerjaannya. Dari sinilah aku merasa kehangatan keluargaku yang sebelumnya begitu utuh mulai terasa renggang. Sulit untuk kami sekeluarga untuk bisa bertemu di satu waktu yang sama. Kami yang sebelumnya terbiasa untuk makan malam atau sholat berjamaah bersama, kini perlahan sudah jarang sekali terjadi. Mama pun belakangan sering pulang malam hari, bepergian keluar kota bahkan sampai tidak pulang ke rumah. Kondisinya saat ini menjadi sebaliknya. Justru kami yang merasa mama tidak memiliki waktu lagi yang dibagi untuk keluarga. Sempat aku mencurahkan kecemasanku pada papa kondisi ini. Namun ia bilang, ya namanya juga bisnis, harus begitu. Harus all out dan fokus kalau mau sukses. Ia mengucapkannya dengan santai tanpa rasa cemas. Dan aku mencoba percaya dan membuang jauh pikiran-pikiran negatif di dalam kepalaku. Kondisi mama jarang di rumah pun terus terjadi. Belakangan yang agak tak biasa, kini mama jadi jauh lebih temperamental dan mulai hilang bentuk perhatiannya. Dirinya bisa berjam-jam teleponan meski sedang berada di rumah bersama aku dan papa. Lambat laun aku mulai mencium gelagat aneh dari mama. Saat papa tak ada di rumah, mama kerap menghabiskan waktu untuk teleponan entah dengan siapa. Sekilas aku menguping pembicaraan, tak ada indikasi membahas urusan bisnis. Yang aku dengar, mama justru kerap berbicara mesra dengan lawan bicaranya. Rasa penasaranku pun tak terbendung. Aku pun menanyakan hal tersebut langsung kepada mama. Tanpa diduga sebelumnya, jawaban mama membuatku heran. Ngapain kamu mau tahu urusan orang tua? Anak kecil gak usah ingin tahu segalanya. Coba urus sana sekolahmu, kata mama dengan ketus. Aku pun mencoba untuk menanggapinya. Kok mama gitu sih? Dan mama bilang, kamu tahu apa? Saya tuh capek dari dulu gak dihargain. Sekarang saya mau tunjukin sendiri siapa saya. Dan mama pergi meninggalkan aku. Kejadian itu hanya aku telan sendiri. Aku sengaja tidak menceritakannya kepada papa. Aku takut papa terkejut atau justru malah menganggap ceritaku tak benar. Kejadian berikutnya yang ternyata baru aku ketahui adalah mama kerap membawa pria lain ke dalam rumah saat jam aku dan papaku beraktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut aku ketahui tanpa sengaja saat aku izin pulang sekolah lebih cepat karena sedang tidak enak badan. Aku memergoki mama yang sedang berduaan mesra di ruang tengah. Saat aku masuk secara tiba-tiba, terlihat jelas kalau mereka berdua sangat panik dengan kedatanganku. Aku bingung harus berbuat apa saat itu, dan aku langsung pergi menuju kamar dan membanting pintu sekencang mungkin. Terdengar samar-samar dari dalam kamar ibu mengatakan, "Si Liani kenapa tuh anak? Hari gini udah pulang aja dari sekolah?" Tak berapa lama, ibu pun menghampiri pintu kamar sambil berkata, "Liani, kamu kurang ajar ya gak tahu sopan santun sama tamu. Masa datang-datang langsung nyelonong, mana banting-banting pintu lagi. Makin besar makin kurang ajar aja kamu." Aku bingung dan tak bisa berkata-kata lagi dengan apa yang terjadi pada mama. Dirinya seakan tidak merasa melakukan kesalahan. Bukan malu atau meminta maaf dengan apa yang ia perbuat, malah mama justru merasa tindakannya benar dan menyalahkan orang lain. Ya nggak salah juga sih ya. Iya emang nggak salah gitu. Dan justru apa yang dilakuin sama Liani ini benar karena ya dia ngeliat mamanya berduaan sama orang lain di rumahnya sendiri gitu. Itu hal yang lancang banget gitu. Dan as a family, maksudnya sebagai anak yang udah gede juga, dia berhak untuk negur mamahnya dan ngusir atau ya meminta pria yang bersama mamahnya untuk keluar dari rumah. Karena kan gak wajar ya, gak wajar ada
cowok lain terus ada mamahnya berduaan doang di rumah tuh nggak wajar banget. Dan yang aneh malah mamanya juga kayak kok malah dimarahin anaknya. Satu sisi ya mungkin mamanya lagi merasa senang dan bahagia dengan kehadiran cowok baru ya kan, bosen mungkin ada orang dengan orang yang itu mulu gitu, atau ya rumah tangga yang monoton mungkin juga bisa jadi faktor. Tapi ya disaksin sama anak sendiri itu menurutku udah sangat amat melewati batas sih gitu. Aku lanjut lagi ya. Kondisi mama semakin lama semakin parah dan mengkhawatirkan. Untuk menutupi kesalahannya, mama tak jarang bertindak emosional kepada aku dan papa. Bahkan belakangan, mama lebih sering tidur di kamar tamu agar bisa leluasa berkomunikasi lewat telepon entah siapa. Papa pun akhirnya tersadar kalau memang ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Saat mama tak ada di rumah, papa mengumpulkan seluruh penghuni rumah, mulai dari asisten rumah tangga, supir, dan anak angkat keluarga kami yang diambil dari kampung mama. Aku menjumpai mereka tengah diminta bercerita oleh papa tentang apa yang terjadi dengan mama selama papa tak ada di rumah. Awalnya mereka hanya terbisu, tak mau bersuara. Disinilah aku membuka suara dan menceritakan kalau aku pernah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Tak lama setelah itu, tangisku pun pecah. Satu persatu dari mereka akhirnya bercerita sambil memohon maaf karena tidak bisa mencegah hal tersebut. Papa pun tampak kecewa dengan kondisi yang ada. Sempat dirinya berbicara dengan nada keras. Saya ini percaya dengan kalian semua. Saya menghabiskan waktu untuk bekerja agar semua kebutuhan di rumah ini bisa tercukupi. Harusnya kalian semua bantu saya menjaga keutuhan keluarga ini. Satu persatu dari mereka pun menghampiri dan memohon ampun sambil bersujud kepada papa. Aku pun terbawa suasana dan ikut menangis. Tak disangka-sangka keluarga kami yang dulunya harmonis, kini harus terpecah belah. Dari sini mulailah pertengkaran besar mama dan papa terjadi terus-menerus. Tak berapa lama kemudian, mama melakukan gugatan cerai kepada papa. Papa sangat terpukul dengan kondisi ini. Terlihat jelas perbedaan dalam dirinya semenjak kejadian buruk yang menimpa keluarga kami. Aku bisa membayangkan sulitnya kondisi papa, di satu sisi orang yang selalu dicintainya dan diharapkan olehnya untuk selalu ada, kini telah membuatnya kecewa. Di sisi lain, tuntutannya di dunia kerja tetap tidak bisa dilepaskan. Sejak saat itu, papa terlihat begitu kacau, layaknya orang yang ditimpa banyak masalah. Papa yang biasa terlihat rapi, bersih, dan bersemangat, kini terlihat tak terurus. Stres akan masalah menimpanya membuatnya jatuh sakit. Seringkali papa pulang lebih awal dari tempat kerjanya karena merasa sakit kepala. Aku sangat marah dengan sosok seseorang yang membuat semua ini terjadi dan benar-benar dendam dibuatnya. Tak lama kemudian papa terkena stroke. Ia mengalami kelumpuhan pada kaki sehingga menyebabkan dirinya tak bisa berjalan. Di luar faktor stres, bisa dikatakan umur papa memang sudah tak muda lagi. Saat itu ia telah memasuki kepala 6, usia yang seharusnya didampingi pasangan hidupnya, kini justru dirinya harus terlunta-lunta. Kondisinya tersebut juga menyebabkan dirinya harus dipensiunkan dari pekerjaannya. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib papa kini. Kebayangnya stresnya kayak dihantam sama masalah besar yang kita nggak mau dan kita berharap dan pernah berdoa yang kita nggak mau ngalamin itu seumur hidup kita gitu. Pasti sih jadi kayak mau rapi, bersih, ngurus diri aja tuh jadi males gitu. Jadi kayak buat apa gitu. Dan ini tuh masalah ini tuh jauh lebih besar daripada urusan pribadiku gitu kalau dilihat dari mata orang lain. Dan udah gak ada semangat hidupnya lagi juga gitu kan dengan kondisi kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi.
Semenjak terkena stroke, papa tidur di kamar terpisah dari mama. Alasannya agar suster lebih leluasa mengurus papa. Ya, meski memang semenjak mama menggugat cerai, mereka sudah pisah kamar. Kalau sebelumnya mama tak berani mengajak pria lain datang ke rumah, namun kondisi berbeda pada saat papa terbujur tak berdaya setelah terkena stroke. Mama beberapa kali meski tak lama berani, mengajak teman prianya datang ke rumah. Ini nggak wajar sih, ini udah kelewatan banget. Maaf ya Liani, ini udah kelewatan banget menurut aku, karena kalau ya memang sih menggugat cerai itu ya memang udah bisa secara agama, tapi kan secara negara belum sampai suratnya keluar gitu, sampai emang hakim memutuskan di pengadilan. Ini jahat banget. Oke, aku lanjut. Saat kejadian itu aku baru saja pulang kuliah. Dari ruang depan rumah aku mendengar suara teriakan dan pintu yang dipukul-pukul dengan keras. Aku pun bergegas untuk segera masuk. Suara itu muncul dari balik kamar papaku. Papa berteriak-teriak untuk minta dibukakan pintu. Buka, buka. Kamu sudah kelewatan, Henny. Kita belum resmi bercerai. Kamu masih istri aku. Buka sekarang. Buka, buka. Aku mencoba membuka pintu kamar papa. Namun kamar tersebut terkunci dari luar. Aku pun bilang, sabar Pak, Leni bukakan pintunya sebentar ya. Terdengar papa berteriak sambil menangis. Sedih banget. Aku pun semakin panik. Suster yang mengetahui kedatanganku lalu menghampiri aku. Suster mengatakan kalau ibu mengunci papa dan membawa kuncinya. Mendengar pernyataan tersebut, emosiku makin memuncak. Sempat aku mendobrak pintu tersebut namun tak berhasil membukanya. Suster bilang kalau mamaku ada di kamarnya. Ini juga susternya kenapa bisa nggak ada di kamar papanya gitu. Harusnya kan dia jagain papanya terus ya. Dan sampai bisa mamanya masuk dan ngunci pintu. Ya mungkin ada rencana lain, aku nggak tahu. Oke, aku lanjut dan nggak boleh suzon ya. Aku lanjut dulu. Aku pun segera berlari menuju kamarnya. Rasa emosi begitu kuat berkobar. Tanpa rasa takut sedikit pun, aku langsung membuka pintu kamar mama. Mulut ini seakan begitu tak terkontrol melemparkan kata-kata yang tak sepantasnya aku ucapkan di depan mamaku. Bagaimanapun ia adalah orang yang berjasa melahirkan aku ke dunia ini. Aku berkata kasar saat itu. Terlebih lagi aku juga melihat dengan mata kepalaku ada pria lain yang ada di kamar orang tuaku. Panas rasanya hati ini. Sambil memaki pria itu, aku melemparinya dengan apapun barang yang ada di sekitarku. Mama terlihat panik dengan kemarahanku. Sampai setelah mama memberikan kunci kamar papa, aku sempat keluar dan mengambil vas bunga yang ada di atas rak di depan kamar. Lalu melemparinya ke arah pria tersebut sambil tak berhenti mengumpat. Di saat itu, mama justru menamparku, sambil mengatakan kalau aku bertindak kurang ajar dan berlebihan. Aku sempat terkejut dengan perlakuan mamaku. Rasa itu bercampur dengan emosi yang masih meninggi. Sontak aku mengatakan kepada mama dan teman prianya, "Pergi lu berdua dari rumah gue. Gila lu ya, nyiksa papa gue kayak gitu. Pergi sekarang juga." Lelaki itu terlihat ketakutan dengan sikapku. Terlebih setelah aku melempar vas bunga ke arah kepalanya. Ia pun terlihat emosi dan segera bergegas pergi. Aku segera berlari ke kamar papa untuk membukakan pintu. Badannya yang kaku sangat terasa saat kupeluk dirinya. Emosi yang memuncak sekelebat hilang ketika aku bisa memeluk papa. Tak selang berapa lama, mama mendatangi kami dengan pandangan yang tajam. Ia berkata dengan nada keras sambil menunjukkan jarinya ke arahku sambil berkata, "Kamu mulai sekarang jangan pernah anggap aku ibumu lagi. Aku gak ikhlas melahirkan anak seperti kamu. Kamu tidak tahu urusan orang tua, jadi jangan ikut campur. Tanya sana sama pria lumpuh itu, apa yang keluarganya perbuat dulu kepadaku.
Aku sebagai wanita yang masih berumur muda waktu itu tak pernah dihargai oleh keluarganya. Aku sudah mandiri sekarang, jadi jangan pernah ubah pendirianku. Mama pun pergi bersama lelaki itu dengan membawa beberapa barang bawaan pribadinya dari rumah. Sejak saat itu, Mama sempat mengajakku untuk bertemu di luar rumah, namun tak aku gubris. Saat itu aku masih betul-betul kecewa dengan sikapnya. Terhitung hampir ada sekitar 3-4 kali ajakan itu kuterima, namun aku tak pernah menggubrisnya sama sekali. Terakhir, ia mengirimkan voice note panjang lebar. Bentar ya, ini tuh, aduh aku bacanya emosi banget sih, sorry. Kayak di umur Lieni mungkin ya, dia apalagi dia, aku nggak tahu dia di umur berapa dia mengalami hal ini gitu. Lieni pasti juga udah cukup dewasa untuk mengerti keadaan yang mana dia mengalami, dia ngelihat sendiri ibunya bawa pria lain ke rumah di saat papanya sakit karena stroke di kamar dan mereka lagi proses cerai. Itu tuh apa ya, mental tuh kena banget loh. Maksudnya aku memposisikan diriku sebagai Lieni, itu mentalku kena banget, kayak maaf ya kalau kasar tapi kayak gila ya, bokap gue lagi sakit terus dibilang pria lumpuh, kayak how can you do that? Gimana ya bahasa aku, soalnya ini speechless banget karena aku nggak apa ya, satu sisi Lieni kamu bisa berbagi cerita ini ke kami semua, ini sesuatu banget. Mental kamu oke banget sampai kamu masih sanggup untuk menceritakan ini, yang mana kalau aku mungkin jadi kamu, aku mungkin udah gak bisa cerita sama sekali. Ini aku keep banget karena satu sisi aku menganggap ini aib keluargaku, ini aib ibuku, dan rasa sedih yang ada di dalam diri itu kayak ngegumpal, dan itu tuh aduh, kalau dikeluarin diceritain kayak gini tuh aku mungkin ngetik bisa sambil nangis banget gitu, tapi kamu kuat banget untuk menceritakan ini. Dan satu sisi semangat terus ya Lieni, aku tahu ini berat banget dan ya mungkin sekarang udah lewat atau gimana, tapi tetap kuat untuk dirimu sendiri terutama. Aku benar-benar surprise banget sih dengan cerita ini. Oke, aku lanjut lagi. Mama menceritakan alasannya bertindak seperti apa yang terjadi belakangan. Poinnya adalah Mama pernah kecewa kepada sikap Papa, terutama Papa yang selalu mengutamakan keluarganya ketimbang Mama. Ia bercerita kalau keluarga Papa kerap menyakitinya di masa lalu. Saat Mama merasa telah mampu berdiri sendiri tanpa bayang-bayang Papa, Mama ingin membalaskan sakit hatinya kepada keluarga Papa. Ini sulit juga sih, tapi bukan berarti apa yang dilakuin Papa dalam mengurus keluarganya dan apa yang dilakuin keluarganya Papa kepada mamanya Lieni, ya bukan berarti mamanya Lieni harus ngelimpahin semuanya ke suaminya gitu. Aku yakin, nggak tahu ya, aku nggak tahu, tapi aku yakin papanya Lieni juga pasti adalah ngebelain istrinya. Cuma mungkin ya namanya manusia ya, ada rasa nggak puas nih dibelain cuma segini doang, jadi dia ngerasa kayak nggak dibelain sama sekali. Tapi kalau ini kan jatuhnya dendam gitu loh dengan apa yang udah dilakuin dulu, dan sekarang giliran udah jadi something balas dendam, dan itu nggak bagus juga gitu. Kayak seorang ibu balas dendam karena dulu dibilang gak apa-apa dan mengorbankan keluarganya, suami dan anak perempuannya untuk balas dendam itu. Menurutku sih, maaf ya Lieni ya, tapi itu kayak gak make sense. Aku lanjut lagi. Voice note terakhir yang ia kirimkan itu membuat aku memblokir nomornya.
Ia sempat menghubungiku dari nomor lain dan mengabarkan kalau mama dan suami barunya akan pindah ke luar negeri. Ia pun meminta maaf kepadaku apabila tindakannya telah menyakiti hatiku. Suami barunya yang pernah aku caci maki pun mengaku tak suka denganku. Dan sempat mengatakan kepada mama, silakan pilih mau ikut dengannya atau tetap memilih aku sebagai anaknya. Suami barunya tak ingin ada diriku di kehidupan mereka. Suami barunya juga kurang ajar sih, kayak harusnya dia juga tahu kalau dia udah ngancurin satu keluarga dan gak pernah gitu ya. Ya tentu mungkin dia gak pernah ngerasa gimana rasanya keluarga dia nanti dihancurin. Kini aku kerap merasakan rindu pada sosok mama. Semoga mama menyadari kerinduanku meski aku tak mau mengatakan langsung padanya. Ini emosional banget ceritanya. Terima kasih buat Leni yang udah mengirimkan cerita ini kepada kami untuk dibacakan ya. Satu sisi, balik lagi, kamu kuat banget untuk menceritakan ini. You are very strong. Dan aku harap kamu mau bertahan demi kebahagiaan kamu sendiri terutama dan kebahagiaan papa kamu. Dan semoga papa sehat-sehat ya. Aku doain yang terbaik untuk papa, apapun itu. Dan buat kamu, memang bagaimanapun juga, Mama Heni ya tadi namanya, Mama Heni adalah mama kamu, mama kandung. Dan sebagai seorang anak emang harus mencintai ibunya. Tapi kalau menurut kamu, dengan berhubungan lagi sama mama atau mendengarkan penjelasannya dan lain-lain, itu membuat kamu jadi terganggu gitu, jadi toksik gitu, jadi mendingan ya nggak usah gitu. Kamu cukup berlaku baik aja. Mama nelfon, oke diangkat, jawab ini itu selesai. Udah, karena balik lagi ya kamu harus ingat kalau dia mama kamu. Tapi kalau kamu merasa kamu udah full banget di dalam dada nih dan kamu udah merasa ini toxic banget, ya mendingan kamu you should take time for yourself gitu. Jangan pernah memaksakan keadaan atau memaksakan dirimu sendiri untuk berkomunikasi dengan mama. Dan aku pengen kamu menyampaikan itu sih ke mama biar mama lebih paham. Itu juga kalau mama kamu mau dengerin ya gitu. Somehow tuh aku sedih banget kalau denger cerita keluarga yang kayak gini. Apa ya, anak itu ngelihat keburukan yang dilakukan oleh orang tuanya, apalagi oleh ibunya, yang mana anak itu menjadikan orang tua mereka sebagai contoh untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan untuk membuat pola pikir dari kecil gitu. Dan dia disuguhin kayak ginian, dia ngeliat sendiri depan matanya ibunya selingkuh dan dia lihat siapa selingkuhannya dan selingkuhannya ada di rumahnya gitu. Bahkan selingkuhan mamanya aja bilang kalau dia nggak suka sama Lieni gitu. Kayak ya apa ya, nggak masuk akal juga sih gitu. Tapi kayak nyatanya ini dialami oleh banyak orang termasuk Lieni gitu. Ya aku harap yang terbaik buat Lieni dan buat papa. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian yang kamu inginkan. Dan begitu juga papa dan begitu juga mama kamu ya, bisa menemukan kedamaian di luar negeri dengan suami barunya. Doain aja yang terbaik dan aku tentunya akan mendoakan kamu, papa dan mama kamu yang terbaik juga. Apapun itu. Terima kasih ya Lieni udah berbagi cerita bersama kami. Dan buat teman-teman yang selalu dengerin podcast Rindu Ibu, terima kasih sudah setia bersama kami sampai sekarang. Buat kamu yang mau bercerita tentang rasa rindu kamu atau rasa apapun yang kamu alami bersama ibu tapi tidak bisa dikeluarkan, nggak bisa diucapkan, sulit untuk diungkapkan, boleh kamu kirimin cerita kamu by tulisan ke email ini. Nanti pasti akan kita bacain langsung, no edit ya, paling edit dikit-dikit ya biar lebih jelas. Tapi kita akan bantu. Dan jangan takut ya, jangan takut untuk bercerita. Karena kita nggak tahu suatu hari nanti cerita kamu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bisa menginspirasi orang lain untuk lebih bijaksana kepada diri kamu dan orang-orang di sekitarmu gitu. Dan mungkin bisa menambah rasa cintamu kepada mama. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Aku Anissa Sadino pamit mundur, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.